Ya udah mulai. Enggak. Oke, ini mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya wa syukurillah ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Izinin anak ini ya menampilkan slide pertama pakai lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini ungkapan cinta ya, kayak ungkapan yang padat tapi syarat akan makna. Segala puji bagi Allah ya. Memuji Allah dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita awali. Sebelum masuk mungkin ke sharing lebih dalam ya, kita awali pertemuan kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan bersua di pagi hari ini. Kenapa alhamdulillah? Nggak tahu akhir-akhir ini aneh tuh kayak 2 pekan terakhir banyak diingatkan terkait syukur dan alhamdulillah gitu, dan lafaz hamdalah. Dimulai dari Ibu Yudi itu di Taklim Alifah. Kata Ibu Yudi, alhamdulillah, perbanyaklah mengucap hamdalah dalam berbagai kondisi, dalam situasi apapun. Pun ketika kita mengucapkan terima kasih ke orang ya atas kebaikan atau pemberian dari seseorang, sebelum kita mengucapkan terima kasih, baiknya di sebelum kata terima kasih itu diselipkan lafaz hamdalah. Misal alhamdulillah, makasih ya Mida, kayak gitu. Selain mengingatkan bahwa hal itu terjadi atas izin Allah, atas karunia Allah, dan sebagai puji syukur kita kepada Allah, hal itu juga bisa mengingatkan si pemberi kebaikan tersebut bahwa dia melakukan kebaikan tersebut atas karunia Allah gitu. Kemudian ternyata dapat juga aneh dari Dr. Muhammad Nuh ya, itu beliau salah satu menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia zaman tahun 2009 kalau nggak salah. Beliau pas itu ngisi di acara Salman terus katanya lafaz hamdalah ya, ketika kita mengucap hamdalah, alhamdulillah yang pertama-tama itu alhamdulillah atas kesempatan dan bimbingan Allah yang telah Allah berikan sehingga kita bisa mengucapkan lafaz hamdalah. Jadi alhamdulillah yang pertama, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengucap lafaz hamdalah. Karena betapa banyak ya, begitu banyak manusia yang masih hidup tapi lalai mengucap syukur pada Allah gitu. Betapa banyak yang sebenarnya dia bisa mengucap lafaz hamdalah tapi lidahnya Allah keluhkan gitu, atau hatinya Allah jauhkan dari mengingat Allah. Jadi mari sama-sama kita bersyukur kembali dan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sedikit membuka terkait syukur. Semoga bisa menambah rasa syukur kita di pagi hari ini. Terus ini ya, insya Allah pada kesempatan kali ini Ane pengen ngebawain tema superhero dan peradaban. Sebelumnya ini agak nggak nyambung kayak bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, tapi Ane pengen aja pengen pilih kosakata ini gitu, superhero dan peradaban. Sebenarnya bisa pakai bahasa Inggris ya kayak civilization, tapi kayak Ane rasa kayak kurang klop gitu sama tema yang mau Ane angkat. Mungkin nggak sekompleks bahasan detail tentang superhero seperti apa atau bagaimana membangun sebuah peradaban. Kayak pengen cuma nyorotin beberapa hal yang pengen Ane angkat gitu terkait superhero dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini ya sebagai pembuka lagi, kalau tadi lafaz hamdalah, ini Ane pengen ngebuka pakai quotes dari salah satu hero kebanggaan kita semua, itu dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau pernah berujar, aku meminta kekuatan dan Allah memberikanku kesulitan untuk membuatku semakin kuat. Aku bertanya tentang kebijaksanaan dan Allah memberikanku masalah untuk diselesaikan. Aku meminta kemakmuran dan Allah memberikanku kesempatan dan tenaga untuk bekerja. Aku meminta keberanian dan Allah memberikanku bahaya untuk diatasi. Aku meminta cinta dan Allah memberikanku orang-orang yang bermasalah untuk ditolong. Aku meminta sesuatu dan Allah memberikan kesempatan.
Mungkin aku tidak selalu mendapatkan apa yang aku inginkan, tapi aku selalu dapat apa yang aku butuhkan. Aneh menurung ini sebagai kayak Masya Allah banget sih. Mungkin bisa jadi masalah-masalah yang kita hadapi saat ini itu adalah jawaban dari doa-doa kita di masa lalu. Kita kemarin-kemarin minta doa, ya Allah berikanlah aku kekuatan gitu. Kemudian Allah malah beri kita masalah-masalah gitu yang justru dengannya kita jadi lebih kuat dari hari kemarin. Misal kita meminta cinta, Allah nggak lantas memberi cinta itu gitu, tapi Allah memberikan jalannya untuk kita berproses. Pun ketika kita meminta kemakmuran, ya Allah pengen makmur gitu, Allah nggak selantas memberikan kita langsung makmur gitu, langsung jereng makmur, tapi Allah berikan kesempatan, jalan, tenaga untuk kita bekerja dan mencapai kemakmuran itu. Istilahnya Allah berikan kesempatan dan prosesnya gitu untuk kita menjadi kuat, untuk kita bijaksana, makmur gitu, berani dan cinta, dan segala sesuatunya yang kita minta pasti Allah tahu gitu kapan waktu dikabulkannya dan mana yang terbaik bagi kita gitu. Jadi itu sih, Masya Allah ya, semoga bisa bermanfaat. Terus ini aneh tempelin stiker Iron Man ya, salah satu hero di Marvel favorit aneh, Iron Man. Terus biar menyamakan suhu dulu terkait apa sih superhero itu, bagaimana superhero di pandangan teman-teman, atau seperti apa superhero yang bakal kita ulik di sesi dan kesempatan pada pagi hari ini. Aneh dari KBBI ya, itu ternyata di KBBI itu nggak ada superhero yang tanpa spasi, maksudnya nggak ada satu kata superhero gitu, tapi terpisah, super sendiri dan hero sendiri. Super dalam KBBI artinya lebih dari yang lain, luar biasa, istimewa, kayak gitulah super. Dan aneh menyikapinya, kita tidak perlu bisa terbang untuk bisa jadi super ya, tidak perlu bisa berjalan di atas air, mengendalikan udara, punya sayap untuk jadi super. Cukup jadi diri yang lebih dari yang lain dan jadi istimewa. Kemudian hero dalam KBBI itu artinya orang dihormati karena keberanian atau pribadi yang mulia dan sebagainya, atau pahlawan lah, orang yang dikagumi karena kecakapan, prestasi, atau karena sebagai idola. Kalau super tadi sebagai adjektif ya, kata sifat, hero-nya ini sebagai kata objek, kata benda. Aneh kurang tahu nih, N dalam kurung sas atau N dalam kurung sen itu apa? Kalau teman-teman tahu, ini ya, di komen apa maksudnya. Mungkin aneh menebak atau mengira-ngiranya ensas itu objek dalam sastra, sebagai tokoh utama dalam novel, puisi, dan sebagainya yang mampu menimbulkan rasa simpati pembaca. Kalau ensennya, aneh kurang tahu. Mungkin ensinema ya. Lagi-lagi mungkin karena aneh belum tahu pasti apa maksudnya ensas, ensen. Kalau ensennya sosok pahlawan dalam drama. Mungkin kita sepakati bareng-bareng dulu di sini ya, super dan hero dalam KBBI. Nah, ini ada bendera Amerika dan ikon Amerika. Mohon maaf banget ya teman-teman, mungkin bakal kurang tulisan karena tadi ya kurang menyiapkan, tapi semoga bisa dapat poinnya. Amerika itu terkenal dengan Hollywoodnya ya, industri film besar di dunia yang setiap tahunnya Masya Allah ya, film-filmnya terus berkemajuan dan berkembang, dan salah satu yang banyak mereka angkat itu tentang film-film superhero. Tapi sayangnya dari zaman dulu ya, Amerika ini angkat isu superhero, bawa cerita-cerita fiksi superhero dari zaman di komik, di koran, sampai diangkat di film-film besar. Mereka mengkampanyekan sosok pahlawan fiksi yang fiksi kan artinya nggak ada ya, bukan fakta. Maksudnya karena kalau kata Ustadz Elfandi ya, ini sebenarnya materi-materi di sini bukan aneh dapat dari buku atau semacamnya, tapi dari catatan-catatan kajian yang aneh ikutin akhir-akhir ini. Kalau kata Ustadz Elfandi, negara-negara Amerika tuh
seperti Amerika, negara barat dan Amerika, banyak mengangkat isu-isu superhero fiksi untuk mendedikasi atau memberikan pendidikan ke generasi-generasi mudanya gitu. Meskipun tadi ya nggak selamanya superhero itu sempurna. Terlebih negara barat itu seperti Amerika dan kawan-kawannya punya sedikit sekali sosok pahlawan yang bisa untuk diteladani. Kebanyakan ya hanya pembebas atau penakluk gitu. Tapi dari segi karakter dan akhlaknya kurang bisa diteladani untuk kebaikan umat manusia. Makanya mereka kemudian angkat berbagai film-film fiksi ya, Captain America, kemudian Spider-Man, Power Ranger, pembela kebenaran gitu ya, dengan semangat membawa perubahannya. Tapi itu cerita fiksi. Di sisi lain, ini berawal dari keresahan Ane gitu. Selama Ane biasanya ngajar anak-anak di Birena, Ane itu sering tanya ya, cita-cita mereka apa gitu. Alhamdulillah, mereka kebanyakan jawab misal jadi ustadz, jadi ustazah, cita-citanya ketemu Allah, jadi hafiz, hafizah, bangun pesantren, bangun rumah orang tua gitu. Kemudian ketemu Allah di surga dan lain-lain, cita-cita mulia lainnya. Tapi ketika Ane pulang ke rumah, di lingkungan Ane tempat tinggal, di gang-gang sempit ya, Ane tanya anak-anak, cita-cita kalian apa? Dan gerombol anak-anak cowok itu jawabnya jadi Spider-Man Kak, jadi Superman, jadi Batman gitu, jadi Power Ranger biru, jadi Power Ranger merah. Dari itu Ane kayak dalam hati, ya Allah, kalau aja mereka bisa diarahkan ke cita-cita yang lebih baik dan lebih rasional ya, lebih faktual gitu, lebih bisa dibawa ke alam nyata. Tapi cita-cita mereka pengen punya sayap gitu, pengen bisa terbang kayak Superman atau kayak Iron Man. Dari kecil udah dipupuk pakai cerita-cerita superhero fiksi yang kayak gitu, yang mungkin sulit banget bagi kita untuk mencapai definisi superhero fiksi dalam pandangan Barat dan Amerika yang tentunya punya kekuatan super gitu. Sebaliknya yang akhwat pun, yang cewek-cewek, bocil cewek, ketika Ane tanya, itu beberapa ada yang jawab pengen jadi Cinderella gitu, pengen jadi Aurora, pengen punya gaun kayak Cinderella, kayak mungkin kurang bisa kita temui di lingkungan yang kondusif, tapi akan kita temui di lingkungan-lingkungan yang tadi ya mungkin jauh dari pembinaan atau jauh dari pengarahan orang tua ke keteladanan-teladanan yang baik. Jadi kayak, ya Allah, ini gimana generasi kita ke depan kalau cita-cita dari kecil aja mereka mengarah ke yang tidak faktual gitu, atau yang sulit dicapai dan malah mendekati kejelekan itu atau keburukan. Karena kebanyakan film-film fiksi yang mereka buat atau cerita-cerita yang mereka angkat ada nilainya, nilai kebaikannya, tapi di sana juga diselipkan sedikit-sedikit yang melenceng gitu ya dari kebenaran menurut Islam. Ini menurut Ane, pandangan Ane. Nanti teman-teman boleh banget sanggah atau kasih tanggapan lain. Kemudian berawal dari keresahan itu, muncullah pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih caranya jadi superhero yang baik? Jadi pahlawan super ya, seperti yang Ane dibilang di awal tadi, tidak perlu bisa untuk punya sayap atau bisa berjalan di atas air atau bisa terbang, punya senjata hebat dan lain-lain. Cukup jadi lebih dari yang lain dan jadi istimewa ya. Jadi lebih dari yang lain, istimewa dan berakhlak mulia. Mungkin itu ya. Ini Ane ambil juga ilustrasi Iron Man dan Spider-Man untuk sebagai pewarna. Di saat kita bisa memotivasi adik-adik kita atau penerus generasi setelah kita ya, anak-anak milenial yang milenial banget, yang mereka saat ini mungkin usia TK, SD gitu. Di saat kita bisa mendedikasi mereka pakai cerita-cerita fakta jagoan muslim yang the real hero gitu, yang ini berdasarkan kisah nyata gitu ya, kenapa kita harus mengedukasi mereka pakai cerita-cerita fiksi saat kita bisa mengarahkan mereka untuk punya motivasi besar seperti pahlawan-pahlawan Islam di zaman dahulu? Ya kenapa kita memotivasi mereka pakai tadi ya produk-produk barat gitu, yang kebanyakan banyak penyimpangan-penyimpangannya. Ini
Ane ambil ilustrasi dari Sang Pratama ya. Ada Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Ali bin Abi Thalib, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang pemanah, dan lain-lain. Itu kita bisa loh cerita mungkin ke adik-adik kita atau ke anak-anak kita nanti bahwa kita punya loh pahlawan superhero yang tak pernah terkalahkan dalam perang gitu. Khalid bin Walid gitu. Kita punya loh seorang penakluk dan politikus yang baik sekali hatinya gitu. Ada Salahuddin Al-Ayyubi. Hal-hal itu yang mestinya kita ceritakan ke adik-adik kita gitu, ke generasi penerus mendatang. Jadi kita meneladani berdasarkan kisah-kisah yang faktual gitu atau berdasarkan kisah nyata. Dan pahlawan-pahlawan itu ada atau bukan bualan semata. Sebentar, next. Ane ambil 3 contoh ini ya, Muslim superheroes. Ada dari Tariq bin Ziyad ya, si pemimpin penakluk wilayah Andalusia, Spanyol, Portugal, Andorra. Kalau teman-teman tahu kisah Tariq bin Ziyad yang dikisahkan ketika sampai di daratan Andalusia, itu beliau menyuruh pasukannya untuk membakar kapal-kapal gitu, kapal-kapal perbekalan. Jadi diserukan kepada para prajuritnya bahwa tidak ada jalan pulang gitu, tidak ada jalan untuk pulang karena kapal kita udah dibakar, persediaan kita habis. Kalau kalian pengen persediaan perang ya, makanan, obat-obatan dan sebagainya, itu ada di musuh gitu. Jadi silakan serang. Maksudnya apa ya? Tidak ada kata balik dalam perang. Menang atau mati syahid di tanah Andalusia. Dan Masya Allah ya, kemudian Allah beri kemenangan kepada Tariq bin Ziyad. Ini salah satu contoh superhero di bidang mungkin militer ya, di bidang peperangan atau militer, apa yang namanya, panglima perang. Dan mungkin kita bisa juga selipkan nanti misal negara Spanyol gitu, Portugal atau negara-negara yang sekarang mungkin terkenal sama sepak bolanya, itu dulu pernah jaya dan peradabannya bagus gitu di bawah kepemimpinan umat Islam, yang mungkin bisa memotivasi mereka untuk oke gitu. Mungkin ke depan saya yang akan meneruskan gitu perjuangan Tariq bin Ziyad untuk menduduki wilayah-wilayah tersebut, menyebarkan syiar Islam. Kemudian ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ini anggapnya beliau ini sih ahli dalam perpolitikan dan perang gitu. Sebagai negarawan yang baik, juga pemimpin yang baik dalam perang. Sang pembebas Al-Quds. Yang mana kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi ini terkenal juga di bangsa-bangsa barat ya sebagai Salahuddin. Atas sifat mulianya tadi ya, yang Ane sebutkan di awal juga, bahwa superhero itu nggak mentang-mentang kita bisa terbang kemudian dianggap super gitu. Tapi super juga harus dalam hatinya. Mungkin tentang ini ya, lebih ke kemuliaan akhlak seorang pemimpin. Kemudian kalau kita ternyata belum punya privilege seperti Tariq bin Ziyad atau Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, bisa membebaskan Al-Quds dan lain sebagainya, mungkin kita bisa mencontoh dari Uwais Al-Qarni ya, yang dengan segala keterbatasannya, pria yang papa ya, punya penyakit, kemudian tidak kaya ya, mengurus seorang ibu, tapi dengan hatinya yang mulia, Rasulullah sampai menyebutkannya begini ya dalam hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Ya, Masya Allah banget ya, Uwais Al-Qarni ini. Jauh terkenal di langit sebelum dia terkenal di bumi. Yang tentu saja kita bisa ambil hikmahnya. Uwais Al-Qarni ini superhero bagi ibunya yang saat itu pengen ke Mekah, dan Uwais gendong gitu dari tempatnya, gendong ibunya ke Mekah yang makan perjalanan waktu berhari-hari. Masya Allah banget ya. Kalau bukan orang super yang melakukan, kalau bukan orang yang nggak punya jiwa super, ya mungkin nggak bakal bisa melakukan itu. Nggak bakal sesabar Uwais Al-Qarni gitu dalam memuliakan ibunya. Ini contoh
aja sih beberapa contoh. Yang tentu banyak banget ya pahlawan-pahlawan superhero muslim yang bisa kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya dan teladani perjuangannya. Aneh ada buku yang bukan sih, aneh belum baca, yang 100 heroes ya kalau nggak salah. Apa sih, heroes muslim atau apa gitu. Isinya puluhan tokoh-tokoh penting ya, tokoh-tokoh pahlawan Islam dari laki-laki, perempuan itu ada. Mungkin seru ya isinya. Kayaknya belum baca. Kalau tadi bahas yang superhero, sekarang Ane pengen pindah sedikit ya, switch bahasan ke peradaban. Ane belum lihat komentar sebentar. Ini teman-teman apa sih peradaban gitu? Teman-teman tahu peradaban nggak? Tentu tahu ya apa itu peradaban. Yang pengen Ane disorot, yang pengen Ane sorot saat ini mungkin ini ya pemandangan Uni Emirat Arab, Dubai. Menurut teman-teman ini peradaban bukan? Ya, betul. Iya ya. Aneh juga nyangkanya itu sih, bahwa ya ini salah satu contoh bentuk perubahan peradaban gitu. Dalam waktu singkat mereka benar-benar bisa mengubah yang dulunya padang pasir tandus kering gitu jadi kota yang gemerlap kayak gini ya, kota yang tidak pernah tidur, bahkan dikenal sebagai New Yorknya dunia timur gitu ya, New Yorknya bangsa timur. Aneh mengiranya bahwa oh iya ini peradaban gitu. Kemudian ketika Aneh dapat pandangan lain, tapi pertama-tama pakai KBBI dulu ya, apa sih peradaban? Asal katanya dari adab ditambah imbuhan per di awal dan an di akhir, yang artinya peradaban itu kemajuan, kecerdasan, kebudayaan, lahir dan batin. Yang Anda soroti di sini juga ini ya, lahir dan batinnya. Jadi bukan hanya lahir atau apa yang tampak, tapi juga batin melalui apa yang ada di dalam. Kemudian peradaban juga disebutkan sebagai hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Itu sebabnya Islam pernah mencapai puncak peradabannya saat tadi ya kebudayaan Islam, kemajuan, kecerdasan, sumber daya manusianya ya benar-benar memimpin gitu dibanding umat-umat lainnya di seluruh dunia pada waktu itu. Mungkin keadaan sekarang berbalik ya. Ini Burj Khalifa kalau nggak salah di Dubai ya teman-teman, bangunan tertinggi di dunia yang udah rekor banget ya, bangunan tertinggi di dunia ini. Sebentar. Nah, ini juga ada mobil. Orang-orang di Dubai atau di Uni Emirat Arab sana terkenal juga sama ininya ya, mobilnya. Semiskin-miskinnya orang di sana itu masih punya mobil gitu. Dan orang-orang kayaknya bukan mobil-mobil biasa gitu, mobil sport, mobil Lamborghini, mobil ya, pokoknya mobil-mobil kelas atas gitu. Kemudian ini bangunan tertinggi di dunia dengan segala pemandangannya yang menakjubkan ya. Ini ada kolam renang, kemudian ya kayak gitulah, kota banget gitu, pemandangan kota banget. Yang aneh pikir ini adalah sebuah peradaban, tapi ternyata kata Ustadz Elfandi yang mind blowing banget saat itu, beliau bilang ini bukan peradaban gitu. Ini bukanlah peradaban besar, kata Ustadz Elfandi. Ini adalah pasar besar. Loh kok pasar? Iya, karena dengan kemajuan teknologi saat ini di Dubai itu mobil-mobilnya buatan barat gitu. Kalau nggak barat ya pokoknya bukan buatan dalam negeri. Mereka membangun gedung setinggi ini pakai teknologi dari barat gitu. Membangun tatanan kota seindah ini pakai teknologi dan pemikiran dari barat. Mereka buat apa sih, mesin robot ya, pengelap kaca bangunan-bangunannya itu dari barat teknologinya. Pun mobilnya ya, mobil-mobil mereka ini aneh cari beritanya. Mobil terlaris tahun 2019 di Uni Emirat Arab itu dari Toyota, kemudian yang kedua dari Mitsubishi, kemudian dari Nissan Patrol. Yang ini bukan produk-produk dalam negeri mereka gitu. Mereka bukan peradaban besar, tapi mereka pasar besar gitu. Jadi pokoknya ya pasar besar gitu.
mereka memanfaatkan kekayaan bukan untuk membangun, tapi untuk membeli. Kata Ustadz Elfandi, ini salah fokus gitu, pembangunan yang salah fokus, pembangunan peradaban yang salah fokus. Harusnya dengan sumber daya yang mereka miliki bisa fokus ke hal-hal lain yang mestinya lebih penting gitu, seperti sumber daya manusianya. Tapi tadi ya mereka membangun, tapi bukan membangun kualitas sumber daya manusianya, membangun lebih ke infrastrukturnya. Ini ya, Toyota Camry juga the best selling cars in UAE. Terus aneh pengen sorot juga, ini ya, pada tahun 2018 mereka tuh meluncurkan mobil buatan mereka. Yang kalau dilihat-lihat ternyata ada juga. Yang pertama aneh lihat tuh kayak, ini kayak mobil SMK buatan di Indonesia gitu. Pas aneh cari beritanya ternyata ada juga gitu. Di tahun 2019 itu dari Tempo ya, angkat berita selain SMK Garuda, S4D ditiru pabrikan Uni Emirat Arab. Yang katanya mau launching September 2018 kemarin, tapi aneh kurang tahu berita update-nya ya, bagaimana atau seperti apa mobilnya sekarang. Jadi maksud aneh yang pengen aneh sorot, teknologi mereka sebenarnya masih jauh tertinggal gitu. Mereka hanya membeli teknologi dari barat gitu. Tadi ya, karena bukan sebuah peradaban yang besar, mereka cuma pasar yang besar, dan mereka salah fokus ya membangun sebuah peradaban. Ya begitu gitu. Kurang ya, dari sudut sumber daya manusianya masih kurang sebagai sebuah peradaban besar. Mungkin bisa dibilang sekarang jadi yang terlihat ya, yang kelihatan kayak paling kaya gitu, negara muslim yang kelihatan paling kaya gitu di Uni Emirat Arab. Tapi kalau kita selidiki lebih lanjut ya ternyata nggak semewah yang atau segemerlap yang kita lihat dari yang tampak itu, dari yang lahir itu gitu. Tapi batinnya ya tadi ya, karena mereka kurang fokus membangun sumber daya manusianya. Kemudian bagaimana sih visi peradaban Quran? Ya ini ya, ada 3. Kita membangun peradaban berdasarkan Al-Quran untuk beribadah, kemudian untuk sebagai khalifah mengelola bumi, untuk memimpin ya, dan yang ketiga sebagai rahmah, menyebarkan cinta ya, syiar Islam di seluruh dunia, di seluruh alam. Islam sebagai rahmatul lil alamin. Kemudian ini aneh lagi bingung ya, mau kasih kutipan apa, terus tiba-tiba di Jun ya, ada di Jun yang bikin grup. Terus ini ya, apa sih profil grupnya ini ya, ada quotes dari Dr. Arif Munandar, mulailah mengambil peran kecil untuk tugas besar membangun peradaban. Ya ini ya, kalau kita berpikir bagaimana sih caranya kita mencapai taraf tadi ya, superhero tadi, ya kita jangan berpikir apa ya, sulitnya dulu gitu. Mungkin kita bisa melakukan dan fokus terhadap peran-peran kecil yang kita jalani saat ini. Fokus mengambil peran-peran kecil dan totalitas di dalamnya untuk tugas besar membangun peradaban. Kalau saja tiap individu melakukan kayak gitu ya, presiden fokus dan amanah dengan tugasnya sebagai presiden gitu, menteri, kita sebagai mahasiswa, masyarakat gitu, ayah sebagai ayah, ibu sebagai ibu, ya mungkin dengan begitu akan jadi rantai yang gotong royong dan saling bekerja sama untuk membangun sebuah peradaban yang besar menuju kejayaan peradaban Islam di masa sekarang. Mungkin ini terakhir. Afwan ya teman-teman kalau terlalu meloncat-loncat, tapi kemudian Ana ingin simpulkan kembali di akhir bahwa tadi ya, materi-materi yang loncat-loncat itu Ana sharingkan. Sebenarnya pengen menuju kesimpulan ini bahwa ayo kita mewariskan dan meladani budi luhur pada para superhero Islam demi menyongsong peradaban Islam yang lebih gemilang. Jadi yuk mungkin kitanya juga mewariskan, kitanya juga meneladani, mengajari generasi penerus gitu, untuk tadi ya menyongsong peradaban Islam yang lebih gemilang. Jazakumullah khairan katsir, teman berjuang di tingkat akhir. Semoga Allah mudahkan urusan-urusannya, urusan akademik yang bagi masih penelitian, yang skripsian, yang pasca kampus gitu, yang udah mulai memasuki jenjang berikutnya. Semoga Allah ridhoi ya selalu langkah-langkahnya.
langkah perjuangan dalam memuliakan Islam. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.